Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perancangan ruang dalam. Perkenalkan, nama saya Sali Ulfa dengan NIM 320 190 70 53. Kelas 4A, mata kuliah PRD, dosen Andi Zulestari STMT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk mengakses informasi dalam yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa ruangan yang terdapat pada perpustakaan tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang penerima. Ruang penerima merupakan ruang publik yang biasanya digunakan untuk menerima pengunjung. Konsep desain yang digunakan lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan bentuk, ruang, material, detail, dan warna. Terlihat pada pemilihan lantai yang menggunakan teraso karena memiliki sentuhan retro modern dan menonjolkan kesan hangat dalam rumah, ramah lingkungan, tahan lama, dan mudah disesuaikan. Skala yang digunakan pada ruang penerima yaitu adalah skala manusia. Keserasian terlihat dari warna dinding dan plafon yang memiliki keserasian dengan pemilihan warna putih. Keseimbangan terlihat dari denah atau ruang yang memiliki bentuk persegi. Selanjutnya ritme. Ritme terjadi pada bagian dinding pelayanan dengan pola grid vertikal berwarna cerah. Bisa terlihat pada gambar di samping, yaitu dinding penerima yang berwarna kuning yang sangat menonjol. Proporsi ruang terlihat pada bagian layout dengan teratur dan menyisakan ruang sirkulasi luas pada ruangan penerima. Selanjutnya ada penekanan. Penekanan terlihat pada bagian dinding di mana mempunyai warna yang berbeda dengan pemilihan warna kuning dengan grid dengan garis-garis vertikal. Baiklah, selanjutnya ada potongan arsitektural 1. Terlihat pada gambar di samping, yaitu fokus pada bagian ruang pelayanan. Digunakan untuk memvalidasi buku yang akan dipinjam. Ini merupakan perspektif ruangan. Ada beberapa yang saya ambil, bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yang kedua, yaitu ada ruang pemimpin perpustakaan. Ruang pemimpin perpustakaan digunakan oleh seseorang pemimpin untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Konsep desain yang digunakan lebih sederhana dengan pemilihan material yang seminimal mungkin agar ruang terkesan lebih luas. Terdapat sofa dan televisi agar dapat beristirahat dengan nyaman di ruangan tersebut. Pemilihan warna dominan putih dan dikombinasikan satu bagian dinding yang berwarna kuning kecoklatan. Lantai yang digunakan adalah aksen ubin teraso berukuran 60 x 60. Ini merupakan ruang kerja pemimpin perpustakaan tersebut. Dinding beton berwarna putih. Terdapat satu buah lemari buku yang besar. Terdapat jendela kaca yang polos. Terdapat satu buah meja televisi dan ada sofa di sampingnya. Skala yang digunakan adalah skala manusia. Keserasian terlihat dari warna dinding yang berpasang-pasangan. Depan dan belakang berwarna putih, sedangkan dinding kiri dan kanan berwarna kuning kecoklatan. Keseimbangan terlihat dari denah atau ruang tersebut yang memiliki bentuk persegi. Ritme atau pengulangan terjadi pada plafon dan jendela dan ventilasi yang memiliki bentuk geometri persegi panjang. Proporsi ruang terlihat pada pembagian layout antara ruang kerja dan ruang istirahat yang mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk penekanan dominan menggunakan material beton
kaca, kayu, dan keramik. Selanjutnya ada potongan arsitektural 1 yang memfokuskan pada ruang yang terdapat sofa, ruang kerja, dan di belakangnya terdapat satu buah lemari yang besar. Lemari buku yang besar. Sedangkan potongan arsitektural 2 memfokuskan pada ruang kerja untuk pemimpin itu sendiri. Terdapat beberapa tampak yang bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan beberapa perspektif dari ruang pemimpin perpustakaan. Baiklah, selanjutnya ada ruang staf. Ruang staf adalah ruang yang digunakan oleh staf dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan arahan yang telah ditentukan. Konsep desain yang digunakan lebih efisien dan efektif melalui kesederhanaan dalam bentuk, ruang, material, detail, dan warna. Terlihat pada pemilihan lantai yang menggunakan teraso karena memiliki sentuhan desain retro yang modern dan menonjolkan kesan kehangatan dalam rumah. Ramah lingkungan, tahan lama, dan mudah disesuaikan. Ruangan ini terdapat jendela kaca yang polos. Lantai aksen ubin terasa 60x60. Selanjutnya ada dinding beton yang berwarna putih. Dan terdapat furnitur meja staf yang terbuat dari material kayu. Terdapat plafon gipsum yang berwarna putih. Skala yang digunakan adalah skala manusia. Keserasian terlihat dari warna dinding yang berpasang-pasangan. Depan dan belakang dinding kanan dan kiri berwarna kuning kecoklatan. Keseimbangan yang ada pada ruangan ini yaitu terlihat dari denah atau ruang tersebut yang memiliki bentuk yang persegi panjang. Dan penataan meja kerja menggunakan konsep terpusat dan simetris. Ritme terjadi pada plafon yang memiliki garis horizontal. Lampu yang dipasang dengan pola zigzag secara berulangan. Untuk penekanan, dominan kayu sebagai material interior pada ruang staf ini. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi terlihat dari penataan meja kerja yang menggunakan pola grid, terpusat dan simetris. Pada gambar di samping terdapat potongan arsitektural dan terdapat beberapa tampak ruangan bisa dilihat pada gambar di samping. Baiklah, selanjutnya ada ruang baca. Ruang baca adalah ruang yang digunakan oleh pengunjung untuk membaca buku sambil menikmati pemandangan. Konsep desain yang digunakan lebih efektif dan efisien melalui kesederhanaan dalam bentuk, ruang, material, dan detail serta warna. Terlihat pada pemilihan lantai yang menggunakan teraso karena memiliki sentuhan desain retro, modern, dan menonjolkan kesan hangat dalam rumah. Desain retro modern dan menonjolkan kesan hangat dalam rumah. Ramah lingkungan, tahan lama, dan mudah disesuaikan. Dan di samping terdapat pasang sofa berwarna putih. Lantai ubin teraso berukuran 60x60 cm. Dan dalam ruangan tersebut terdapat jendela polos. Terdapat 5 kursi baca santai. Dinding terbuat dari beton dan plafon dari gipsum yang berwarna putih. Skala yang digunakan adalah skala manusia. Keserasian terlihat dari warna dinding, lantai, dan plafon yang memiliki keserasian dengan pilihan warna putih. Selanjutnya ada keseimbangan. Terlihat dari denah atau ruangan tersebut yang memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya ada ritme. Ritme terjadi pada bentuk plafon yang menggunakan pola terpusat. Selanjutnya ada proporsi. Terlihat pada bagian layout yang memanfaatkan ruang dengan baik. Selanjutnya ada penekanan. Penekanan dominan menggunakan material dari beton. Pada gambar di samping terdapat potongan arsitektural 1 dan 2 yang memfokuskan pada area sofa dan ruang baca santai yang memiliki 5 kursi baca santai yang unik. Di bawahnya terdapat 2 tampak dan pada gambar di samping terdapat beberapa perspektif ruangan.
Baiklah, selanjutnya ada toko buku. Toko buku adalah tempat menjual berbagai jenis buku yang tersusun di atas rak-rak. Tersedia berbagai pilihan yang dapat menarik pengunjung untuk membelinya. Konsep desain yang digunakan lebih sederhana, banyak menggunakan warna putih dan kuning untuk memberikan kesan yang lebih hangat untuk dikunjungi dan memberi kesan kenyamanan saat berada di ruangan tersebut. Terlihat pada denah di samping yang berukuran 6 x 6 meter. Pada ruangan tersebut menggunakan plafon gipsum yang berwarna putih. Rak buku yang terbuat dari kayu. Meja kasir juga terbuat dari material kayu. Selanjutnya ada dinding beton yang berwarna putih, dan pada ruangan ini menggunakan jendela kaca yang polos. Lantai aksen yang digunakan yaitu terasol berukuran 60 x 60 cm. Skala yang digunakan adalah skala manusia. Keserasian terlihat pada warna dinding dan plafon yang memiliki keserasian dengan pemilihan warna putih. Keseimbangan terlihat dari denah atau ruangan tersebut yang memiliki bentuk persegi. Ritme terjadi pada perletakan furnitur, yaitu buku yang ditata dengan konsep simetris dan grid. Proporsi terlihat pada pembagian layout yang memanfaatkan ruang dengan baik. Untuk penekanan, dominan menggunakan material dari kayu dan beton. Pada gambar di samping terdapat potongan arsitektural 1 dan 2. Selanjutnya ada beberapa tampak yang menampilkan ruang pada toko buku. Selanjutnya merupakan beberapa tampilan perspektif pada ruangan toko buku tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.